perusahaan harga jualnya P juta rupiah per unit yang diandaikan memenuhi rumus hampiran linier PX sama dengan AX plus B dengan X antara 80 sampai dengan 500. A dan B adalah konstanta. Dari survei pasar diperkirakan harga jualnya 14 juta rupiah per unit saat permintaan bulanannya 200 laptop dan 12 juta rupiah per barang saat permintaan bulanan 300 laptop. Untuk produk laptop ini, perusahaan mengeluarkan biaya tetap sebesar 1,2 miliar rupiah per bulan dan biaya tak tetap sebesar 4 juta rupiah per unit. Berdasarkan bacaan di atas, hubungan antara konstanta A dan B adalah yang ditanyakan adalah B minus 100A sama dengan kalau dari rumusnya ini ya rumusnya PX dari sebentar gini ya. Ya PX sama dengan AX plus B. Kemudian ketika harga jualnya itu 14 juta rupiah per unit. Ini untuk per unit ya, P-nya ya. P harga jual P juta rupiah per unit. Untuk 14 juta rupiah per unit, permintaan laptopnya adalah 200 laptop. Kemudian dari sini 12 juta rupiah per barang saat permintanya 300 laptop. Jadi kita bisa tuliskan PX sama dengan AX plus B ketika X-nya 200 ya, X-nya untuk laptopnya ya, X-nya 200, maka P200 itu sama dengan X-nya diganti 200 ya, jadi 200A plus B ini sama dengan 14 juta, gitu. Ya, 14 juta. Kemudian ketika X-nya 300, maka P300 sama dengan X-nya ganti 300, jadi 300A plus B sama dengan 12 juta ya. Gitu. Kemudian B-nya sudah sama, kita kurangi, kita eliminasi. B-nya A sama dengan 2 juta. Oh sorry, ini minus ya, minus 100A sama dengan 2 juta. Maka A-nya sama dengan 2 juta dibagi 100 ya, minus 100. Oke, ini kita coret aja. Jadi hasilnya adalah minus 20.000 A-nya. Minus 20.000. Kemudian A-nya sudah kita dapat, kita substitusi ke salah satu persamaan untuk mencari B-nya ya. Jadi 200 langsung aja ya, 200A plus B sama dengan 14 juta. 200 kali 20 kali minus 20.000. Jadi minus 4 juta ya. Betulkah? 4 juta ya benar. Minus 4 juta plus B sama dengan 14 juta. 14 juta, maka B-nya adalah 4 jutanya pindah ke kanan, jadi plus ya, 14 juta plus 4 juta sama dengan 18 juta. Seperti itu. Maka pertanyaannya, ya B minus 100A sama dengan, ya B-nya 18 juta minus, ya gini aja 18 minus 100 kali A-nya 20 juta. Jadi minus 2 juta ya. Minus 2, sorry. 18 dikurang minus 2. Jadi sama dengan 20 juta. Gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jadi masukkan saja ke persamaannya ya dengan X-nya 200, kemudian dieliminasi ya hasilnya dapat persamaan A-nya, kemudian masukkan ke salah satu persamaan
dapat nilai B-nya. Hasilnya ada 18 dikurang minus 2 sama dengan 20 juta. Oke, bisa ya? Tidak usah dicatat, kalian hanya mendengarkan aja, paling catat-catat yang penting aja ya. Oke, bisa lanjut ya. Dengan pertanyaan yang sama, jika pada bulan tertentu harga laptop 10 juta rupiah, maka besarnya permintaan pasar bulan ini adalah S buah laptop dengan S. Jadi tadi kita ketahui, nah ini kalau soal seperti ini masih berlanjut dari soal sebelumnya ya. Dengan A-nya sama dengan minus 20.000, B-nya 18 juta. Ya, jadi PX-nya dari sini dapat PX sama dengan minus 20.000 X plus 18 juta. Seperti itu. Kemudian saat harganya 10 ya, jadi minus kita yang dicari adalah X-nya ya. Minus 20.000 X atau S gitu ya, kan ditanya S-nya. X-nya diganti S. Jadi kalian jangan bingung dengan variabel ya. Gitu. Kalau konsepnya kalian tahu, pasti variabel kalian tidak bingung. Sama dengan 10 juta ini gitu ya. Maka minus 20.000 S sama dengan ini kan 10 juta dikurang 18 juta ya. Jadi minus 8 juta. Minus 8 juta, maka S-nya adalah minus bagi minus positif 8 juta bagi 20 juta. Gitu ya. 20.000, sorry. Nah, kenapa kakak tulis semua? Karena antara juta dan ribu itu bedanya agak jauh. Jadi kalau nolnya tidak ditulis khawatir agak rancu ya gitu ya. Ini nolnya coret 3, kemudian nolnya coret 1, 800 bagi 2 sama dengan 400. S-nya 400 buah laptop. Seperti itu. Bisa ya, PX-nya masih sama AX plus B, tapi A sudah diketahui, B sudah diketahui. Kita masukkan, jadi persamaannya PX sama dengan ini. Kemudian yang X-nya diganti S, karena S buah laptop gitu. Jadi S-nya yang dicari. Ya, sama dengan 10 juta rupiah dari soal. Oke, bisa? Oke. Oke, lanjut ya. Kemudian, apa nih? Jika pada bulan tertentu, saat harga laptop P juta rupiah, perusahaan berhasil menjual X laptop, maka pendapatan perusahaan sebagai fungsi X adalah RX. Gimana jika pada karena harga P juta rupiah itu dia per unit ya. Hati-hati kalau misalkan ini, nah ini si P juta rupiah per unit dari awalnya seperti itu. Maka kalau misalkan pendapatan adalah, jadi RX adalah X unit laptop dikalikan dengan harga satu laptopnya dengan PX-nya seperti itu. X unit dikalikan harga ini ada berapa laptop gitu ya. Jadi X laptop dikalikan harga satu laptopnya adalah fungsi pendapatan perusahaannya seperti itu. Jadi X dikali tadi kita tahu kan AX plus B. AX-nya min 20.000. X plus 18 juta. Gitu. Ya, kemudian ini jadinya dibagi dengan 1 juta ya ini dari pilihannya gitu. Kita sambil mengerjakan, kita agak ngelirik pilihannya maunya gimana nih, nolnya banyak atau dibagi, oh 18-nya kok kayaknya bulat ya. Yang koma yang duanya, oh berarti dibagi jutaan nih, bagi 1 juta gitu aja ya. Jadi kalau kita gini dulu nggak apa-apa deh. Min 20.000 X kuadrat ya, X dikalikan ke sini dan X dikalikan ke sini.
20.000 X kuadrat plus 18.000 X. 18 juta X, sorry. Ya, 20.000 minus 20.000 X kuadrat ditambah 18 juta X. Kemudian kita bagi dengan 1 juta ya. Bagi dengan 1 juta. 18-nya 18 juta dibagi 1 juta 18. Kemudian yang positifnya kita taruh di depan ya. Taruh di depan yang positifnya jadi 18X. Kemudian minus ini kalau kita coret gitu ya. Ini coret, kita ini coret. Jadi 2 dibagi 100 berarti 0,02. 0,02 X kuadrat ini. Fungsi pendapatannya 18X minus 0,02 X kuadrat. Jawabannya yang C. Hati-hati sudah dapat jawabannya, kalian pilihannya harus teliti juga ya. Memang kadang kalau lagi ujian ada faktor buru-buru ya, ada paniknya juga gitu. Jadi ya harus benar-benar, bahkan kakak sering baca 2 kali ini benar enggak ini, kadang udah ininya benar sampai sini benar. Ketika pilih jawabannya salah, itu yang fatal ya, hati-hati. Jadi kalian harus juga teliti dengan pilihan jawabannya. Begitu. Bisa ya, paham ya. Jadi pendapatannya adalah banyak laptop yang dijual dikali dengan harga per unitnya. Gitu. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Lanjut ya. Lanjut, Kak. Oke. Nomor 4. Ya, sip. Thank you. Akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat. Dan X2. Akar-akarnya X1 dan X2. Kadang kita sudah baca ini maksudnya apa gitu ya. Jadi balik lagi, akar-akar persamaan ini adalah X1 dan X2 gitu ya. Jika X1, X2, kemudian X1 ini plus ya, plus X2, dan X1 kali X2 merupakan 4 suku berurutan dari deret aritmatika. Maka nilai P plus Q adalah P plus Q. Oke. Jadi kalau kita mau tahu P plus Q itu apa sih gitu ya. Kalau kita coba eh, kan akar-akarnya X1 dan X2. Kalau X1 plus X2, ingat min B per A ya. Rumusnya kalian masih ingat kan? AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. X1 plus X2 dengan akar-akar X1 plus X2 ya. X1 plus X2 sama dengan minus B per A. Kemudian X1 kali X2 sama dengan C per A. Seperti itu. Ya. Jadi yang di sini dengan persamaan kuadratnya ini ya, X1 plus X2 adalah minus P. Kemudian X1 kali X2 sama dengan C per A, berarti Q ya. Q per A-nya 1. Depannya X kuadrat atau koefisien X kuadrat 1. Seperti itu. Nah, kakak nggak kesulitan kan? Ya. Karena uh, Pak Nano lebih senior, berarti lebih cepat lagi dari kakak sebenarnya ya, mungkin. Oke. Kemudian X1 kali X2 adalah 4 suku barisan aritmatika. Intermezzo sedikit, apa sih bedanya barisan sama deret ya? Kalau barisan itu kita hanya melihat sebenarnya ini adalah barisan, ya hanya listnya. Tapi kalau deret adalah jumlah dari semua baris atau suku-suku barisan gitu, itu adalah deret, jumlahnya seperti itu ya. Oke, nah cirinya aritmatika apa? B-nya sama ya. B B-nya. itu betul. B-nya sama. U2 min U1 akan sama dengan U3
min U2 dan seterusnya. Seperti itu. Dia sama. Oke, ini kita ambil yang ini dulu, ya. Maka X2 min X1 akan sama dengan X1 plus X2 dikurang X2, ya. Oke ya, X2 dikurang X1 sama dengan X1 plus X2 dikurang X2. Oke, jadi X2 min X1 sama dengan X1, ya. Karena ini bisa hilang habis yang 0. Kemudian X2-nya pindah jadi X2 sama dengan 2 kali X1. Nah, ini akan nanti kita akan pakai ini. Kita substitusi persamaan selanjutnya. Kemudian kita ambil yang ini ya. Yang ini ya, kita ambil yang 3 suku terakhir gitu ya. U2 sampai U4. Itu adalah X2 plus X1 dikurang X2 ya sama dengan X1 kali X2 dikurang X1 plus X2. Oke gitu ya. U3 min U2 sama dengan U4 min U3. Oke, ini bisa habis. X2-nya jadi X1 sama dengan X1 kali X2. Kita substitusi ya X2-nya. X2-nya kita substitusi X2 sama dengan 2X1 dengan yang ini ya. Kita substitusi X2 sama dengan 2X1. X1 dikali X2-nya 2X1 dikurang X1 ditambah 2X1. Ya, jadi X1 sama dengan 2X1 kuadrat min 3X1. Ya, X1 tambah 2X1 jadi 3X1. Kemudian X1 yang ini pindah ke kanan jadi 2X1 kuadrat min 4X1 sama dengan 0. Oke, kita faktorkan ya. Jadi 2X1 buka kurung X1 minus 2. Sorry. Ya benar ya, 2 aja ya. Dari X1. Oke. Oke. Ya kalau kakak ada yang salah juga koreksi ya. Kadang ngomongnya apa, nulisnya apa, sama dengan 0. Nah, kemudian ke sini ya. Jadi faktornya X1 sama dengan 0. Kemudian X1 yang satunya lagi sama dengan 2. Oke. Kemudian dari hasil yang ini X2 sama dengan 2X1. Berarti X2-nya yang ini 0, X2-nya yang ini 4 ya. Karena 2 kali 0 ya tidak ada persamaan kuadrat apapun gitu ya. Jadi X1-nya 2 dan X2-nya 4. Seperti itu. Kemudian kita ke barisannya berarti. Kita ke barisannya berarti X1 ya barisannya ini. Berarti X1-nya 2, X2-nya 4. Kemudian X1 plus X2 berarti 6. X1 kali X2 8 ya. 2 kali 4. Itu barisannya. Kemudian P plus Q yang ditanya. Ini barisannya P plus Q. Sebentar. Berarti minus P gitu ya. Minus P sama dengan X1 tambah X2. 6 ya. Maka P-nya sama dengan minus 6. Kemudian Q-nya X1 kali X2 berarti 8. Maka P plus Q ini ya, P plus Q sama dengan 2 ya. Minus 6 tambah 8. Itu jawabannya. Nah, bisa ya. Barisan aritmatika 1 sampai U1 sampai U3 kalian dengan cirinya bedanya sama gitu ya, dapat persamaan ini X2 sama dengan 2X1. Kemudian U2 sampai U3 sama dengan bedanya ya, bedanya sama gitu. Didapat kemudian substitusi 2X2. X2 sama dengan 2X1 gitu. Dapat persamaan kita faktorkan dapat faktorannya ini 0 sama 0 nggak mungkin jadi persamaan kuadrat seperti ini. Maka kita ambil yang X1 sama dengan 2 dan X2 sama dengan 4. Seperti itu. Nah, oke, bisa ya penalaran matematika
kalian hanya perlu memahami soal seperti itu. Untuk rumus-rumusnya nggak terlalu banyak yang dipakai gitu ya. Ya memang ya ya umum-umum aja sih gitu sih ya. Bacaan deret pasti pasti keluar seperti itu. Oke, kemudian ini berilah tanda pada kolom yang sesuai, benar atau salah ya. Jumlah 5 suku. Nah, yang sukunya tadi yang ini, ya sukunya ini, ya oke. Jumlah 5 suku pertama deret aritmatika tersebut. Kita manual aja. Ya, 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah 10 kan bedanya 2. Ya. Jadi yang U5-nya 10. Kita manual aja kalau cuma sampai 5 suku atau bahkan sampai yang mendekati 10 sampai 8 suku aja kita manual nggak apa-apa ya. Udah ini 4 tambah 6 10, 2 tambah 8 10, 20 tambah 10 30. Berarti benar ya. 30 jumlah 5 suku pertama, 30 benar. Nilai suku kedua 5 aritmatika tersebut. Berarti ingat UN apa? UN sama dengan A ditambah N-1 kali B. Ya, A-nya 2, B-nya 2. A-nya 2, ini bukan. Terus yang ini, ya ini A-nya 2, bedanya 2, maka suku kedua 5, berarti U25 sama dengan A ditambah N-1, berarti 24 kali B-nya 2 ya. 2 ditambah 48 sama dengan 50. Maka benar pernyataan kedua. Pernyataan ketiga, jumlah 4 suku pertama deret gimana? Jumlah 4 suku pertama sama dengan nilai suku ke-10. Jumlah 4 suku pertama 2, 4, 6, 8 sama dengan 20 ya. Nah, kita cek U10. U10 berarti A ditambah 9 kali B-nya 2. Jadi 2 ditambah 18 sama dengan 20. Oh, benar sama ya. Ya. Jumlah, hati-hati. Karena kakak juga baru baca kali itu maksudnya apa gitu ya. Jadi kalau misalnya sekali belum paham, ya baca 2 kali, 3 kali, nggak apa-apa gitu ya. Jumlah 4 suku pertama sama dengan nilai suku ke-10. Gitu. Ya, benar. Jadi jawabannya adalah B, B, B. Seperti itu. Ada pertanyaan? Nggak ada, Kak. Oke, lanjut ya. Sip. Kemudian akar-akar persamaan kuadrat ini, oke, sama ya. Oh, di sini. Dan jika suku ketiga deret tersebut dihilangkan, maka terbentuk deret geometri. Jumlah 6 suku pertama deret geometri. Oh, jadi berarti kan kali 2 ya, gitu ya. Kali 2 berarti di sini 16. Jumlah 6 suku. Berarti kali 2 lagi 32, kali 2 lagi 64. Oke, ini sama ini sama ini 10. Oke, internetnya. Oke, bisa ya. Ini sama ini 10, kemudian 4 sama 16, 20, berarti 30 ya. 30 ini sama ini 96 gitu aja. Kita ingat kita nggak pakai kalkulator pas lagi ujian. Jadi kalian dibiasakan menghitung perkalian, pembagian manual ya. Jadi 126. Ya, oke. Gampang ya? Oke. Kemudian bisa lanjut ya. Pokoknya ini tadi 2, 4, 6, 8. 6-nya dihilangkan. Nah, akan jadi deret geometri. Ya udah, kita kali 2 semua. Yang ditanya jumlah 6 suku pertama. Ini udah 6 kan. Jadi hasilnya adalah 126. Oke, next-nya. Nah, kalau yang gampang udah kakak cepat aja. Jumlah absis
kedua titik potong. Absis itu X ya. Jadi kalau absis itu X, kalau ordinat itu Y, kalau koordinat dua-duanya. Koordinat X, Y. X, Y gitu. Ya, itu kalau ya jangan bingung absis itu apa. Kemudian titik potong, grafik fungsi fx dan gx kita samakan. Fx sama dengan gx. Ya, kalau titik potong fx x kuadrat min 3x plus 2 sama dengan 4x min 10. Yang kanan pindahin ke kiri semua ya, x kuadrat jadi minus 7x ya, langsung min 3 min 4. Kemudian min 10 pindah jadi plus 12. Di sini sama dengan 0. Jadi kita faktorin. Yang dikali hasilnya 12 ditambah minus 7. Jadi x min 3 dikali x min 4 ya. Min kali min plus ya dijumlah jadi min 7 benar ya. Sama dengan 0, maka x sama dengan 3 atau x sama dengan 4. Nah, jumlah absis berarti 3 tambah 4 sama dengan 7. Oke, jawabannya D. Ya, titik potong disamakan, kemudian jadinya persamaan kuadrat difaktorkan. Oke, lanjut. Nah, ini nilai dari integral fx minus gx. Nah, kita nggak usah lagi fx minus gx, kita udah punya ini nih. Tadi kan fx, ini gx-nya pindah jadi fx minus gx kan. Hasilnya yang ini. Ya, jadi ini. Nah, kita langsung integralkan aja x kuadrat min 7x plus 12 gitu. Ada positifnya kalau satu tipe soal ada beberapa soal gitu ya. Misalkan ada satu cerita buat beberapa soal ada positifnya. Kita bisa ngambil terus langsung dikerjain gitu. Tapi ya memang ada minusnya kadang kalau yang satu salah akan salah semua gitu ya. Jadi ya usahakan benar sih ya. Jadi akan lumayan 3 atau 4 soal yang sama dengan tema sama gitu kalian bisa dapat poinnya gitu. Oke, tadi integral x kuadrat min 7x plus 12 sama dengan 0. Ingat integral ya, integral a x pangkat n dx sama dengan a per kan pangkatnya x itu n. Ini n tambah 1 gitu ya. Dikalikan dengan x pangkat n plus 1 plus c kalau tidak ada batasnya. Plus konstanta entah berapa gitu karena kan integral tak tentu. Ya, jadi awalnya x-nya dipangkatin, pangkatnya ditambah dulu n plus 1, kemudian ini jadi a per n plus 1. A per pangkat yang baru gitu ya. Oh, ini bukan sama dengan 0. Ini dx gitu ya. Tadi persamaannya memang x kuadrat min 7x plus 12 sama dengan 0 kalau integral gini. Oke, jadi ini x-nya pangkat 3 jadi sepertiga x pangkat 3 gitu ya. Ini x-nya pangkat 1 yang min 7 ya. Min 7 x pangkat 1 jadi min 7 per 2 x pangkat 2. Kemudian ini hanya konstanta 12, nah muncul x-nya kalau integral. Plus 12x plus c. Jadi sepertiga x pangkat 3 min 7 per 2x plus 12 sama dengan plus c. Ya, yang D. Seperti itu ya. Bisa ya. Positif, kemudian ini negatif sesuai yang persamaannya aja, kemudian ini per pangkatnya. Ya, sepertiga x pangkat 3 min 7 per 2x kuadrat plus 12x plus c. Oke. Kakak yakin kalian udah pada bisa sih ini. Mungkin kadang lupa di ini apa sih, ini seperpangkat. Ini koefisien perpangkatnya. Oke. Kemudian nomor 9.
Fungsi f dan g didefinisikan sebagai berikut. Fx dan gx, luas daerah tertutup yang dibatasi kedua kurva fx dan gx adalah, kalau luas dari kedua persamaan, kita ada cara cepatnya kan ya. Ingat, yang luas adalah luas sama dengan D akar D per 6 A kuadrat. Dengan D adalah diskriminan dari persamaan kuadrat nanti eh, disamakan lagi yang tadi fx minus gx gitu, atau Betul. fx sama gx ya, gitu ya. D sama dengan B kuadrat min 4 AC gitu. Jadi persamaan tadi adalah X kuadrat min 7X plus 12. Ya, ini kemudian berarti ini ingat, ini A-nya 1, ini B-nya, ini C-nya. Ya, jadi D-nya adalah B kuadrat min 7 kuadrat min 4, A-nya 1, C-nya 12. Ya, 7 kuadrat 49 minus 48. Sama dengan 1 ya. Maka luasnya adalah 1 akar 1 per 6 kali A-nya 1 kuadrat. Jadi 1 per 6. Tuh, gitu. Bisa ya? Pokoknya kalau daerah yang dibatasi oleh dua kurva langsung pakai rumus itu. Tapi kalau misalkan ada lagi luas yang dibatasi kurva dari interval ini sampai ini, itu nggak bisa. Itu harus pakai integral. Seperti itu. Terus ada lagi misalkan luas daerah yang dibatasi oleh fx dan gx dan sumbu y. Itu juga nggak bisa. Kita harus gambar, kita harus pakai integral. Seperti itu ya. Kalau cuma dua kurva, dibatasi oleh dua kurva, ya kita langsung di akar T. Baik, misalkan fx-nya kuadrat dan gx-nya juga kuadrat, nggak masalah. Ya kita pakai ini. Oke, ada pertanyaan? Lanjut ya. Kalau malu ngomong misalkan kita bisa chat aja nggak apa-apa. Makanya kalau bisa kakak lihat chat, siapa aja ada yang ngechat ya. Oke, berarti bisa semua insya Allah ya. Oke, nomor 10, produksi beras provinsi P tahun 1990 adalah 500.000 ton. Dan sampai tahun 2000 setiap tahun naik 100.000 ton. Oke, tetapi sejak tahun 2001 turun X ton per tahun sehingga tahun 2007 produksinya 1.290.000 ton. Maka produksi tahun 2001 adalah berapa juta? Oke, jadi pada tahun 1990 itu 500.000 ton, kemudian pada tahun 2000, oh nggak tahu berapa, setiap tahunnya naik, kemudian, nah jadi dari 1990 ke 2000, berarti 10 tahun ya ininya ya, 1991 ke 2000 kan berarti ada 10. Jadi pada tahun 2000 adalah 500 plus 10 kali kenaikannya. Ya, kali kenaikannya 1.000 ton gitu. Kali 1.000. 100, sorry. Kali 100.000 ton. Jadi ini awalnya 500 ditambah ini tahunnya ya, N-nya. N sama dengan tahunnya. Ada 10 tahun dari 1991 ke 2000. Hati-hati kalian jangan mengurangi 2000 dikurang 1991. Itu cuma 9 tahun. Tapi yang aman kalian hitung manual juga bisa. Atau ingat aja dari 1 sampai 10. Kan ada 10 suku istilahnya ya. 10 tahun gitu dari 1991 sampai 2000. Nah, itu jadi pada tahun 2000-nya adalah ini 1.000 tambah 500, 1.500. Kemudian pada tahun 2021 turun
sebesar X ton ya, gitu. Jadi pada tahun 2007 berarti kan ada sebanyak 7 tahun ya, N-nya 7, ini. Jadi 1.500 minus 7 kali X. Kita nggak tahu penurunannya berapa, ya X ton ini nggak tahu, ini akan sama dengan 1.290 ya. Nah, tukar tempat minus 7X ke kanan, ini ke kiri 1.500 minus 1.290 sama dengan 7X. Ini dikurangi jadi 210 sama dengan 7X, maka X-nya sama dengan 30 ya. 210 bagi 7 ya. 210 bagi 7 sama dengan 30. Ini penurunannya ya, 30. Kemudian yang ditanya pada tahun 2001. Oh, dari 1.500 ini berkurang 30 ton, jadi 1.470. Atau kalau juta ton berarti jawabannya yang B. Ya, gitu ya. Seperti itu dari ini 1.000 ton, kemudian ini yang ditanya adalah juta ton, ya udah tinggal komanya aja. Seperti itu. Ini kenapa jadi 1.470, ingat minus 30 penurunannya, 30.000 ton. Oke, bisa ya. Kemudian sama ceritanya, kemudian jumlah produksi beras yang besarnya sama dengan tahun 1997 adalah produksi beras tahun berapa? 1997, berarti 7 tahun setelah 200. betul. Jadi 700 ya. Jadi 500 tambah 700 kenaikannya 1.200. Oke, betul. 1.200.000 ton. Jumlah produksi pada tahun berapa nih? Jadi tadi kan 1.500 bisa minus 100. Gitu. Jadi 1.500 minus 1.200 sama dengan 30 N. 300 sama dengan 30 N, maka N-nya sama dengan 10. N-nya 10 dari 2.000. Ya, jadi jawabannya adalah 2010. Oh, 10 lihat tahun. kalau lihat dari soalnya aja itu bisa Kenapa? kan produksi 2007 kan 1.290. Nah, Terus kayak oke, berkurang iya 30. betul. Berarti iya benar. Nah, itu cara cepatnya, benar. Dari 2007 kan 1.290. Kemudian kan kurang berarti 3 kali 30 kan ya. Iya. Jadi 1.200 ya. Itu cara cepatnya begitu, benar. Jadinya ini 3 tahun dari 2007. Jadi 2010 ya, betul. Oke, good. Gitu. Kakak manual dengan cara rumusnya ya. Nah, kalau misalkan Iya. bisa langsung lihat itu lebih lebih cepat lagi. Banyak step yang dikurangi kan. Oke, good. Kemudian bisa ya lanjut ya. Kemungkinan Provinsi P sudah tidak lagi memproduksi beras. Oh, gini, jika nilai X-nya 75.000 ton. Ya, jadi pada tahun berapa sudah tidak memproduksi beras. Berarti 1.500 dikurang 75 N sama dengan 0. Ya udah, 75 N sama dengan 1.500, maka N-nya berapa? 1.500 dibagi 75. Berarti 20. 20 dari tahun 2000. Berarti 2020. Gitu ya, bisa ya. Sudah tidak memproduksi lagi berarti 0 produksinya. Kemudian penurunannya 75.
ribu ton. Oke, lanjut. Produksi beras Provinsi P, oke sama yang ini, oke. Pernyataan 1, produksi beras Provinsi P mencapai lebih dari 1,2 juta ton berlangsung selama kurang lebih 13 tahun. Tadi 1.200 itu ada di tahun 1997 sampai 2010 ya. Oke, berarti ditanya di bawah ya, kurang dari. Oh, lebih dari. Sebentar. Lebih dari berarti dari 1990. Sorry. Benar tadi ya. Dari 1997 sampai 2010. Iya, benar. Lebih dari 13 tahun ya. Dari 1997 sampai tadi berapa? 2010. Itu ini ada 14 tahun, maka benar jawabannya. Oke, kemudian pernyataan 2, Provinsi P sudah tidak lagi memproduksi beras sejak tahun 2020. Tadi kita sudah nih ya. Sorry. Ini beda ya, yang tadi 75.000 ton penurunannya, berarti ini kita hitung dulu. Berapa tadi? 5.500 minus 30 N sama dengan 0. 3. Benar nggak sih produksi P? Dia turunnya X ton kan? Ya benar. 30 N sama dengan 1.500, maka N-nya adalah 1.500 dibagi 30. Coret-coret 50 tahun lagi. 50 tahun dari tahun 2000 kalau penurunannya 30. Ini kan tadi masih yang X ton ini, X-nya 30 penurunannya ya. Jadi akan 50 tahun dari 2000 pada tahun 2000 jadinya 2050. Maka yang pernyataan kedua salah. Ya, ini 2020 jika tadi X-nya diketahui 75. Gitu, hati-hati. Jangan rancu, tadi aja kakak hampir salah kan. Ini kalau 75, kalau penurunannya 30 berarti kita hitung lagi dia tidak memproduksi lagi pada tahun 2050. Kemudian grafik produksi beras Provinsi P merupakan 2 segmen garis, benar ya, dengan perbandingan gradien. Betul, kenaikannya dari 1991 sampai 2000 itu 100, kemudian 2000 ke atas itu 30 ya penurunannya, jadi minus 30. Oke, kita coret ya. Jadi 10 berbanding minus 3, maka benar pernyataan ketiga. Jawabannya BSB. Oke. Kemudian, oke, tidak ada pertanyaan. Nomor 14. Pembangunan sebuah terowongan bawah tanah yang akan digunakan sebagai sarana untuk transportasi mobil dan sejenisnya. Dinding terowongan tersebut dibuat dengan material beton cor. Terowongan tersebut berbentuk silinder raksasa dengan panjang 400 meter. Jadi panjang jalannya ya yang 400 itu. Berdiameter 20 meter ini, kemudian ketebalan dinding cor itu 100 cm. Nah, ini 1 meter jadinya. Grafik potongan struktur dapat dilihat pada gambar. Oke. Sebanyak 180 pekerja lapangan terlibat dalam pengerjaan fisik terowongan tersebut. Dengan jumlah tersebut, terowongan dijadwalkan selesai dalam waktu 300 hari. Itu ceritanya. Yang ditanyakan adalah untuk menyelesaikan pekerjaan dinding terowongan tersebut, jumlah material cor semen yang dibutuhkan. Jadi kalau dibayangin ini terowongannya kalau didiriin kan jadi silinder kan, ya kan? Karena dia tadi juga disebut kalau nggak salah, ya berbentuk silinder raksasa. Nah, yang ditanya adalah kalau ini kita bikin cor tahu kan semen ya, ini kan kita dirikan terus kita misalkan ada cetakan terus kita taruh itu, nah berapa butuhnya? Jadi kan sama aja
volume dari silinder besar dikurangi dengan volume dari silinder kecil. Oke ya. Jadi kalau volume terowongan ya, sama dengan ingat volume silinder atau tabung kan Pi kali R kuadrat kali tingginya gitu kan, kalau didirikan gitu ya, Pi R kuadrat T. Nah ini terowongan berarti Pi dikali R besar kuadrat dikalikan T, kemudian dikurangi gitu ya, Pi dikalikan R kecil kuadrat dikalikan T. Nah, Pi dengan T kan sama ya, bisa kita faktorkan. Jadi menghitungnya lebih gampang. Pi dikalikan T dikalikan R kuadrat besarnya dikurangi R kuadrat kecilnya. Gitu. Nah, baru kita masukkan angkanya ke sini ya, sama dengan Pi-nya 22/7 dikali T-nya tadi tingginya 400 meter ya, dikali R besarnya. Ini kan R-nya 20 yang diameternya 20 berarti R-nya 10 tambah 1 jadi 11 sorry. 20 bagi 2 10. 10 tambah 1 jadi 11 ya. Jadi 11 kuadrat yang besarnya dikurang yang kecilnya 10 kuadrat. Jadi 22/7 kali 400 kali 121 minus 100. Hafalkan kalian kuadrat. Jadi 22/7 kali 400 kali 21. 21 bagi 7 3, 3 kali 22 66, 66 kali 4. Nah, 66 kali 4, 4 2, 24 26. Nolnya 2 gitu ya. 26 400. Seperti itu jawabannya yang D. 26 400. Kalau tapi nggak boleh pakai kalkulator ya. Kalau misalkan kalian ininya pakai 3,14 ya pi-nya pakai 3,14, jawabannya tidak bulat seperti ini. Kalau nggak salah 26 berapa gitu ya. Oh 26 396 kalau nggak salah. Nah, ini kalian pilih yang mendekati ya. Dari pilihannya mendekati kan yang D seperti itu ya. Yang mendekati 26 yang mendekati 26 396 itu 26 400. Seperti itu. Bisa ya. Jadi semen yang dibutuhkan untuk mengecor terowongan itu jadi volume tabung besar dikurangi volume tabung kecil atau volume terowongannya seperti itu. Nah, ini kita awalnya begini, tapi kita nggak usah satu-satu karena Pi dan T-nya sama. T itu panjang terowongan ya, jadinya 400 meter. Oke, dengan cerita yang sama, dengan jumlah tersebut, terowongan dijadwalkan selesai dalam 300 hari. Apabila pekerja ingin menyelesaikan 60 hari lebih awal dari yang dijadwalkan, maka jumlah tambahan tenaga kerja lapangan yang dibutuhkan adalah, jadi semakin banyak pekerjanya kan semakin cepat waktu pengerjaannya ya. Jadi semakin banyak yang waktunya semakin sedikit. Berarti perbandingan terbalik atau perbandingan berbalik nilai. Nah, kalau perbandingan terbalik, kalau menggunakan perbandingan, khawatir ada yang salah dalam membandingkan. Yang gampang adalah yang diketahui kita kalikan. Jadi 180 kali 300 gitu. Yang diketahui kita kalikan, kemudian dibagi dengan yang ditanyakan. Hati-hati yang ditanyakannya bukan 60, tapi 60 lebih awal. Jadi awalnya 300, 60 lebih cepat ya kan, 60 hari lebih cepat. Jadi 240 hari. Jadi per 240. Nah, oke, nolnya coret. Kemudian bagi 6 5, bagi 6 4, 180 bagi 4 45 ya.
45 kali 5. 225. Loh, pilihannya nggak ada. Yang ditanyakan adalah tambahannya, hati-hati. Tambahan. Untungnya nggak ada. Kalau ada pilihannya 225, kadang siswa langsung cepat jawab, oh 225 jawabannya. Padahal hati-hati yang ditanya tambahannya. Berarti 225 dikurangi 180 yang sudah ada. Ya kan, jawabannya adalah 45. Tambahannya 45. Oke. Bisa ya. Jadi kalau perbandingan terbalik, kadang kalau kita apa namanya ya, menyamakan perbandingannya seperti perbandingan senilai, kadang ada yang tertukar. Lebih aman kalau kita kalikan yang di